apa namanya, dunia tulis menulis ya, dalam sebuah artikel yang selanjutnya dipublish, ini menjadi suatu hal yang menarik bagi saya ya. Dan semenjak itu saya selalu mengeksplor ya. Mungkin awalnya saya hanya membuat artikel yang publish di jurnal lokal biasa ya. Kemudian ternyata saya juga memiliki keinginan untuk meningkatkan kualitas ataupun performance saya ya terkait dengan penulisan artikel ini. Sehingga akhirnya saya juga mendapati bahwa ini menjadi salah satu kewajiban yang sebenarnya merupakan aktualisasi diri bagi saya ya, untuk membuktikan sebenarnya sejauh mana sih kemampuan saya dalam membuat suatu karya tulis ilmiah ya. Ini yang bisa publish ke artikel ke jurnal ya, baik nasional ataupun secara internasional. Nah, mungkin untuk Bapak dan Ibu ya, ada sebagian yang peserta di sini yang memang sebenarnya passion ya di dunia tulis menulis. Nah, tetapi bagaimana caranya untuk bisa membuat suatu karya tulis ilmiah yang sistematis, yang tingkat keterbacaannya itu juga tinggi ya, kemudian juga dapat dipahami oleh oleh para pembaca baik di level Indonesia ataupun level internasional ya. Nah, ini sebenarnya menjadi tantangan bagi Bapak dan Ibu semuanya ya. Oke, selain passion ataupun aktualisasi diri, ini kenapa sih kita mesti harus melakukan penelitian ya, ataupun membuat artikel karya tulis ilmiah. Nah, salah satunya adalah tuntutan pekerjaan. Nah, kebetulan tadi nyambung dengan apa yang sudah saya sampaikan ya. Di sini saya profesinya adalah menjadi seorang dosen, sehingga mau tidak mau saya mesti harus membuat suatu tulisan ya, karya tulis ilmiah yang mesti harus saya publish. Dan mungkin Bapak dan Ibu ada yang menjadi fungsional lainnya ya, seperti peneliti ataupun entah itu widyaswara yang memang memiliki kewajiban juga untuk membuat penulisan artikel. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan penyelesaian pendidikan ya. Mungkin di sini ada peserta yang menyelesaikan skripsi ya, D4 ataupun S1, kemudian tesis S2 ataupun disertasi ya. Dan ini menjadi istilahnya kunci untuk bisa menyelesaikan pendidikan di akhir-akhir masa pendidikan. Aduh, kok saya kayaknya susah ya bikin skripsi. Oh, kayaknya saya susah ya bikin tesis ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya memang kita tahu strateginya seperti apa, ya ini sebenarnya adalah tantangan yang mesti harus kita buktikan bahwa kita mampu untuk menyelesaikan skripsi ataupun tesis ya. Ataupun ada tujuan lainnya, misalkan alasan lainnya dari di luar dari yang tiga saya sebutkan tadi ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di dalam tujuan penulisan artikel ini muaranya itu adalah publikasi ya. Kenapa? Karena suatu karya tulis ilmiah atau penelitian itu mesti harus bisa diseminasikan atau dipublikasikan sehingga publik itu mengetahui hasil jerih payah kita, hasil tulisan kita, hasil penelitian kita ya, supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Oke. Nah, kemudian apa saja yang mesti harus dipersiapkan ya? Ya ini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan apa yang saya alami ya. Mungkin nggak ada di buku metodologi penelitian ataupun di di buku-buku sifatnya untuk penelitian. Oke, yang pertama adalah terkait dengan topik ya. Itu pilih topik sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu ya atau teman-teman semua. Dan jangan sampai akhirnya pilih topik yang kita memang tidak menyukainya ya, ataupun sesuai dengan bidang keilmuannya. Nah, ini kadang-kadang saya misalkan memang mau melaksanakan penelitian di bidang accounting atau finance ya, tetapi ternyata kita bikinnya malah ini terkait dengan masalah organisasi ataupun SDM. Nah, mungkin sekali-kali nggak masalah ya, cuma istilahnya kita kembali lagi kepada core dari keinginan kita dan bidang keilmuan kita. Nah, itu mesti harus diperhatikan. Ya, itu khususnya misalkan Bapak dan Ibu yang sedang menyelesaikan tesis, kemudian disertasi ya, itu mesti harus sesuai dengan kekhususannya ataupun sesuai dengan konsentrasinya apa.
ya. Jangan sampai akhirnya membuat tesis ataupun disertasi yang ternyata kekhususannya beda dengan yang kita ambil, ya. Ataupun kita dosen ya, contohnya misalkan saya dosen akuntansi keuangan. Jadi memang lebih banyak tulisan-tulisan saya itu di bidang itu ya, walaupun saya juga harus sudah merambah ya ke bidang-bidang lainnya. Karena mungkin saya merasa jenuh dengan topik tersebut, tapi saya sementara tidak menghilangkan core bidang saya ya. Oke, kemudian hal yang lainnya adalah yang mesti harus diperhatikan kita ya mesti harus membaca artikel jurnal bereputasi baik nasional ataupun internasional. Nah, bagaimana kita bisa membuat artikel ya yang bisa publish di jurnal-jurnal bagus ya. Kalau ternyata bacaan kita misalkan jurnal-jurnal lokal yang biasa-biasa aja ya. Bukannya mengunderestimate tapi sebenarnya di sini salah satu pembelajaran dari kita baca di jurnal bereputasi minimal istilahnya kita bisa paham terkait dengan bahasa yang digunakan, sistematikanya, kemudian istilahnya istilah-istilah yang dipakai. Nah, kalau saya bisa cerita pada Bapak dan Ibu, saya dalam berbahasa Inggris mungkin tidak terlalu baik ya. Tetapi karena sering baca dari jurnal-jurnal bereputasi tersebut, akhirnya sense saya itu bermain ketika misalkan edit-edit kalimat ya. Kemudian istilahnya lihat dari sisi sistematika itu ternyata dengan sendirinya tercipta sense saya, oh ini sebaiknya seperti ini gitu kan. Nah itu yang saya alami seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga adalah kita mungkin berpikir bahwa ketika membuat suatu artikel ya, ini kita mesti harus membuat suatu kalimat yang bagus, membuat suatu paragraf yang bagus. Ini jangan nunggu seperti itu karena istilahnya kita biasanya malah jadi menunda-nunda ya. Jadi apa yang dipikirkan, apa yang dipikirkan itu sebaiknya memang langsung diketik ya. Atau istilahnya ketika kita di jalan atau di mana ketika kita membuat dalam proses membuat artikel tersebut mungkin bisa mungkin bisa dicatat ya, misalkan di notes handphone ataupun istilahnya di catatan manapun, istilahnya poin-poin yang akan kita ketik apa gitu ya. Nah, sehingga pada saat ya mungkin istilahnya kita nggak selalu dalam golden moment ya, dalam mengetik ya ataupun dalam membuat artikel. Nah, tetapi di sini minimal kita sudah menyisipkan. Nah, istilahnya next ya pada saat kita ngetik lagi kita akan memperbaiki tulisan kita sesuai dengan bahasa yang lebih baku ataupun istilahnya dengan bahasa yang lebih elegan ya seperti itu. Oke, ini sebenarnya yang keempat sama ya dengan yang kedua. Jadi selain membaca artikel juga kita sebelum baca artikel kita tentunya mencari referensi ya. Referensi artikel jurnal yang bereputasi. Nah ini biasanya saya lihat misalkan di tugas-tugas mahasiswa ya. Nah ini referensinya minim sekali ya. Kalau skripsi itu kebetulan saya bimbing skripsi ya, itu sudah mulai banyak ya referensinya. Jadi referensi ini penting, kenapa? Karena kita mesti harus menyajikan artikel kita ya khususnya ini dibandingkan dengan penelitian kita penelitian sebelumnya ya, ini menariknya apa? Kemudian perbedaan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya apa? Nah, ini kan tantangan bagi karya tulis ilmiah ya untuk bisa menyajikan hal tersebut. Walaupun mungkin istilahnya, aduh kayaknya saya susah deh untuk menemukan novelty ya. Karena biasanya kalau untuk publish di jurnal internasional yang bereputasi ya seperti WOS ya, Web of Science, kemudian Scopus, ini biasanya dituntut ya. Bahkan ada beberapa jurnal yang istilahnya di bawahnya abstrak ya, itu novelty-nya apa langsung ditulis seperti itu ya. Jadi mungkin kalau menurut saya sih di sini win-win solution-nya adalah masalah kontribusi ya dari artikel ataupun karya kita ya. Nah, kemudian di sini yang tidak kalah penting adalah terkait dengan tutor ya. Nah, selama ini mungkin kita mau nulis itu malu ya, ataupun istilahnya kita mau membuat suatu tulisan biasanya sendiri. Nah, kemudian kita akhirnya belajar otodidak. Nah, kita juga mesti harus mengukur diri. Istilahnya mungkin nggak selamanya kita bisa istilahnya menilai dari kita.
Nah, ini tentunya ada pihak lain ya, ataupun entah itu dosen, dosen kita, ataupun istilahnya memang orang lebih senior di kampus ya. Ini kita apa namanya bisa menjadi tutor kita dalam artian bahwa kalau saya sih orangnya nggak malu untuk bertanya ya ketika ada hal-hal yang saya apa namanya masih kurang paham, kurang mengerti, itu saya tanya-tanya aja gitu kan. Karena saya pun juga istilahnya kalau bisa bagaimana istilahnya untuk bisa meningkatkan kualitas saya kalau misalkan saya hanya istilahnya mengukur dari diri sendiri. Nah, ini butuh yang namanya tutor ya. Nah, kalau saya sendiri selain misalkan memang tutor berupa dosen-dosen saya ataupun teman-teman senior saya di kampus ya, ini biasanya saya ikut conference ya, conference yang memberikan feedback baik conference nasional ataupun internasional ya, itu yang memberikan feedback dari artikel kita. Ataupun kita juga bisa belajar dari feedback reviewer ya, baik di jurnal Indonesia ataupun jurnal internasional ya. Di sini ini apa namanya mungkin kalau kita terima feedback dari reviewer ya jangan baper ya. Nah, mungkin kalau kita baru pertama akan shock ya. Aduh kok istilahnya koreksinya banyak banget ya. Aduh kok ternyata istilahnya masukannya banyak banget ya, malah di-reject lagi gitu kan. Nah, tetapi ini menjadi suatu hal yang positif ya seharusnya. Nah, kita bisa belajar dari situ. Nah, kenapa? Karena kalau menurut saya itu sendiri kita belajar apa namanya membuat suatu karya tulis ilmiah bukan hanya misalkan di mata kuliah metodologi penelitian saja. Dan menurut saya itu masih kurang kalau menurut saya. Kita mesti harus explore, expand diri kita ya. Ini ke depan itu seperti apa ataupun sebenarnya realnya seperti apa sih gitu. Nah, itu yang sebenarnya terjadi itu merupakan kawah candra di muka kita ya dalam rangka untuk membuat artikel yang bisa publish di jurnal. Kemudian yang keenam ya, kita mengerjakan penelitian kita mesti harus serius dan fokus ya. Mungkin aktivitas kita banyak sehari-hari ya, bekerja di kantor, kemudian entah itu mengajar, entah itu menyiapkan pengmas, ataupun mahasiswa menghadapi kegiatan-kegiatan kampus ataupun kuliah yang lain ya. Tetapi kita mesti harus punya komitmen kepada diri kita sendiri. Kita mesti harus fokus dan serius. Artinya adalah kita misalkan membuat timelines ya, ini kira-kira menyelesaikan bagian introduction ataupun latar belakang itu dalam jangka berapa lama ya gitu ya. Nah, kemudian istilahnya bagian-bagian yang lain berapa lama ya. Ataupun misalkan memang kita kerja dengan beberapa rekan kita ya, ini kalau menurut saya ini sebaiknya memang ada leadernya yang memang bisa mengatur ataupun istilahnya bisa memanage pembagian tugasnya. Dan kalau misalnya memang tidak serius dan fokus, akhirnya bisa ambiar semua. Nah, ini tetap harus dipegang seperti itu. Mungkin istilahnya dalam 1 minggu, istilahnya kita tidak bisa pegang tulisan kita. Dan jangan sampai akhirnya ketika kita membuat tulisan ya, tiba-tiba misalkan ditinggal sebulan, itu lupa lagi. Saya yakin lupa lagi. Jangan sebulan, seminggu juga lupa lagi ya. Nah, ini minimal saya ditengok lah dikit-dikit tulisan kita ketika kita memang sedang berproses membuat tulisan ini ya. Oke. Nah, kemudian saya sampaikan di sini terkait dengan standar dalam penulisan artikel ya. Nah, kalau kita misalkan memang publish di jurnal lokal ya mungkin bisa-bisa aja ya. Tapi kan kita istilahnya nggak mau sampai dengan sampai tahap itu saja. Tetapi kalau bisa masuk sampai dengan jurnal-jurnal yang bereputasi seperti Sinta 2 sampai dengan Sinta 6 ataupun kita publish di level internasional ke jurnal yang terindeks Scopus ya. Oke. Nah, terkait dengan apa yang mesti harus kita lakukan ya. Nah, ini kita ketika mau submit ya ke jurnal tertentu, ini juga mesti harus memperhatikan lingkup jurnal tersebut apa, di bidang apa. Ya. Jadi kalau misalkan kita membuat tulisan ya ataupun artikel ataupun karya tulis ilmiah ya penelitian ya, ini di bidang akuntansi pemerintahan, kemudian kita misalkan submit di jurnal pendidikan ya. Nah, itu istilahnya mungkin bisa dikatakan nggak nyambung. Dan contohnya misalkan di business and management ya. Nah, kalau misalkan memang di manajemen, kalau di level internasional dimungkinkan bisa masuk ya. Kenapa? Karena ilmu accounting itu ada di bidang manajemen ya. Tetapi kalau misalkan bisnis, biasanya memang sektor korporasi yang ada dalam jurnal tersebut. Nah, kita mesti memperhatikan bahwa kita kan istilahnya bidangnya pemerintahan gitu kan. Nah, berarti di sini juga kita mesti mempertimbangkan tidak submit ke jurnal tersebut.
Nah, atau istilahnya memang yang spesifik ke accounting. Nah, di sini kan kita bisa lihat di jurnal tersebut ya. Ini jurnal tersebut itu skopnya apa, itu kan bidangnya apa saja ya. Nah, ini kalau misalnya memang ternyata accounting, ya sudah berarti kita bisa submit di jurnal tersebut ya. Atau kalau level internasional itu ada yang dinamakan dengan social science. Tapi social science itu seperti gado-gado di ilmu sosial ya. Nah, tetapi di sini kita bisa lihat skupnya apa. Di situ ada nggak misalnya economics and management biasanya ya. Nah, kalau biasanya ada economics and management, berarti biasanya accounting itu masuk ke jurnal tersebut, skup jurnal tersebut ya. Nah, kemudian yang kedua adalah ide yang ditawarkan itu menarik. Jadi tadi ya di acara sesi pagi ya itu saya sempat ditanya ya ini terkait dengan ditanya terkait dengan sebenarnya kalau kita mau masuk ke jurnal internasional yang Scopus itu lebih ke metodenya kuantitatif ataupun kualitatif ya bilang gitu kan. Nah, sebenarnya kalau yang saya perhatikan ini tidak melihat masalah kuantitatif ataupun kualitatifnya ya, tetapi lebih kepada masalah ide yang kita tawarkan itu apa gitu kan. Misalkan terkait dengan current issues ya, seperti yang saya lihat itu beberapa artikel jurnal sekarang sedang bahas ya, itu yang sedang booming isu-isu terkait dengan masalah COVID ya. Nah, itu baik di sisi bidang kesehatan, bahkan sampai bidang economics ya, kemudian sampai dengan finance itu juga bahas seperti itu dan ternyata tingkat acceptance-nya tinggi ya. Nah, ini mungkin bisa mengulas topik-topik seperti itu ya, ataupun hal-hal yang menjadi tren di masa yang akan datang. Nah, makanya kalau untuk meng-capture ya hal-hal ataupun tren yang di masa akan datang, kita bisa lihat misalkan yang isu saat ini ya itu bahas terkait dengan topik apa di dalam bidang keilmuan kita ya. Seperti misalnya accounting ya, itu isu sustainability itu masih menjadi suatu isu yang menarik untuk bisa diulas ya, ataupun isu-isu di public sector accounting, contohnya seperti itu. Nah, selain itu ya, kita juga bisa menetapkan isu-isu terkait dengan masalah ini masalah digital system, digital transaction, misalkan di bidang accounting atau misalkan di bidang entah itu perpajakan dan lain sebagainya, itu juga sama ya menjadi isu yang menarik untuk dibahas, tapi jangan lupa ya terkait dengan mapping literaturnya. Jadi istilahnya mungkin kita membuat suatu ide penelitian yang kelihatannya wah dan istilahnya happening sekali saat ini, tapi ternyata review literaturnya ataupun literatur reviewnya itu ternyata nggak ada ataupun sangat minimalis ya. Ini yang sebaiknya mesti harus kita perbaiki. Kemudian selanjutnya fenomena yang kita sampaikan itu mesti harus jelas ya. Berarti dalam penulisan artikel ya, entah itu artikel, entah itu karya tulis dalam bentuk skripsi ya, kemudian tesis, disertasi, pasti tanya fenomenanya mana ya, gitu kan. Nah, ini fenomena itu bisa dilihat ya dari beberapa hal. Contohnya misalkan memang perdebatan di dalam pendapat di dalam literatur-literatur sebelumnya ya. Ternyata di sini masih ada gap ya, ataupun istilahnya kondisi idealnya seperti apa, realnya seperti apa gitu kan, ataupun istilahnya kondisi realnya seperti apa, tapi ternyata teorinya seperti apa. Jadi ini yang merupakan salah satu ya sebagai link ya untuk menyatakan problem statement dalam penelitian kita. Nah, kemudian terkait dengan tujuan penelitian ya. Nah, baik dalam konteks laporan berupa skripsi, tesis, disertasi ya, ataupun dalam konteks artikel ya, ini selalu ditanyakan tujuan penelitiannya apa, khususnya di artikel ya. Ini karena saya punya pengalaman ya, itu ditegur sama reviewer, itu padahal istilahnya di belakang-belakang paragraf itu saya sampaikan bahwa sebenarnya ini penting untuk diuji kembali ataupun penting dilakukan pengujiannya. Nah, tetapi di situ dibilang katanya tingkat kejelasannya masih kurang, itu mesti harus di-mention ya. Walaupun mungkin di abstrak ada di dalam tujuan penelitian kita itu apa. Nah, kemudian metodologi penelitian ya, ini juga penting ya. Kenapa? Karena istilahnya ini merupakan pisau bedah ya, ataupun istilahnya alat untuk mengeksekusi penelitian kita ya.
Nah, ini mesti harus jelas tahap-tahapnya ya, kemudian apa ya tahap-tahapnya itu kita ngapain aja, kemudian metodenya misalkan dengan ya walaupun gini ada beberapa jurnal internasional ya itu yang memang nggak usah ngomongin masalah metode kuanti ataupun kuali, tapi kita jelaskan saja. Nah di situ pembaca pasti bakal ngerti sebenarnya itu metodenya kuanti ataupun kuali, nggak usah di-mention ya. Tetapi kalau di Indonesia itu kita biasanya tetap menyampaikan informasi tersebut ya. Itu metodenya kuantitatif ataupun kualitatif ya. Tapi kalau untuk internasional level khususnya di jurnal Scopus ya ini tidak terlalu bukan tidak terlalu disamarkan ya sehingga istilahnya bahasanya menurut mereka itu bisa lebih elegan. Kemudian hal yang lainnya adalah terkait dengan kontribusi ya. Nah, artikel kita ya yang merupakan hasil dari penelitian ini mesti harus memiliki dua sisi ya kontribusinya, baik secara akademis maupun secara praktis ya. Kalau secara akademis artinya untuk penelitian selanjutnya seperti apa, untuk pengembangan pengetahuan di bidang itu seperti apa ya. Sedangkan kalau untuk praktis, istilahnya nanti di sini penontonnya siapa gitu kan. Nah, artinya adalah bahwa ini sebenarnya penelitian ini ditujukan kepada siapa ya? Misalkan memang kepada Direktorat Jenderal Pajak kah, ataupun istilahnya kepada Kementerian Keuangan kah, ataupun Kementerian Kesehatan kah ya, ataupun misalkan kepada Bank Indonesia, minimal ada yang disampaikan ya kontribusi dari hasil penelitian kita itu manfaatnya kepada siapa ya, ataupun kepada investor, kepada calon investor dan lain sebagainya ya. Oke, nah kemudian terkait dengan masalah sistematika penulisan ya. Yang pertama adalah judul, kemudian abstrak. Ini nanti akan saya bahas ya di bagian-bagian selanjutnya. Kemudian pendahuluan ataupun introduction, kemudian ada tinjauan literatur ataupun kalau kuantitatif ya ada pengembangan hipotesis. Tapi bagian ini tergantung jurnalnya ya. Artinya ada yang memang literatur itu harusnya dimasukkan ke dalam introduction ya. Ataupun istilahnya ternyata pengembangan hipotesis juga sama masuk dalam introduction. Ataupun ternyata hipotesis nggak usah di-mention, ya, sebenarnya itu bisa kelihatan dari tujuan penelitian. Nah itu tergantung requirement dari si jurnalnya. Kemudian masalah metodologi penelitian ya. Nah ini tadi yang saya sampaikan, kemudian hasil dan pembahasan, kemudian simpulan ya, kesimpulan, keterbatasan dan implikasi. Nah biasanya ada juga jurnal-jurnal yang yang memang istilahnya menyampaikan maunya simpulan aja ya, conclusion aja. Tetapi di situ sudah termasuk dalam limitation and implication ya. Kemudian daftar pustaka. Nah ini terkait dengan sistematika standar dalam penulisan artikel ya. Oke, lanjut ya untuk judul artikel. Nah, judul artikel kita tidak yang pertama tidak tidak menuliskan ya judul yang sama dalam skripsi ya ataupun tesis ataupun disertasi. Nah, ini mesti harus dibedakan penulisan judulnya. Kita tidak mentah-mentah copy paste dari misalkan saya mau buat ini deh artikel dari tesis ataupun skripsi. Nah, itu nggak langsung copy paste judulnya ya sebaiknya. Kenapa? Karena kalau kita lihat perkembangan di jurnal Indonesia ataupun jurnal internasional, mereka lebih menyukai judul-judul yang istilahnya menarik perhatian pembaca ya. Misalkan harus singkat ataupun padat ya, ataupun bisa juga misalkan dengan menggunakan kalimat-kalimat tanya ya. Nah ini yang tentunya bisa memancing pembaca itu mau baca artikel tersebut. Ya kenapa? Karena jurnal ataupun authors ya jurnal lah khususnya. Ini kalau bisa dibaca dan disitasi artikel di dalam jurnalnya ya untuk meningkatkan ranking dari jurnalnya. Nah, kemudian kita juga mesti harus memperhatikan ketentuan dari jurnal tersebut. Itu biasanya dibatasi, misalkan maksimal 15 kata ya, ataupun misalnya maksimal 10 kata gitu. Nah, berarti kita nggak bisa menyampaikan panjang-panjang ya, sampai dengan 3 baris, 4 baris gitu ya. Nah, ini istilahnya mungkin cukup sampai dengan 2 baris saja, ataupun 1 baris juga cukup, ya sudah itu kan, nggak masalah. Oke, itu dari judul, kemudian abstrak ya. Nah, abstrak di sini ada yang memang ketentuan jurnalnya ada yang 3, ada yang 4 ya.
Nah, kalau ada yang 4 ya, berarti seperti ini. Yang pertama adalah tujuan penelitian, kemudian metodologi penelitian, kemudian simpulan ya, serta implikasi. Nah, kalau yang saya lihat biasanya di karya tulis mahasiswa ya, ketika membuat abstrak itu pendahuluannya itu kemana-mana, padahal ini tidak masuk dalam kategori abstrak. Apa itu masuk dalam tujuan penelitian? Tidak ya. Malah sebenarnya tujuan penelitiannya itu malah nggak ada. Ini yang sebenarnya sangat lemah ya. Ini untuk melemahkan kualitas dari abstraknya. Ini langsung saja tujuan penelitian gitu. Jadi istilahnya penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi ataupun untuk mengeksplorasi apa ya. Nah, ini harus disampaikan lebih jelas. Kenapa? Karena dalam suatu artikel jurnal ya, ini jurnalnya mempersyaratkan seperti saya baru saja publish itu ya, maksimal 150 kata. Jadi mau tidak mau saya mesti harus meringkas ya, itu abstrak yang tadinya sekitar 250-an kata ya menjadi 150 kata. Kemudian metodologi ya. Nah, metodologi walaupun tadi saya sampaikan mungkin kita tidak menyampaikan kuanti ataupun kualitatifnya ya. Tapi istilahnya di situ ngapain saja ya. Apa yang kita lakukan itu bisa ketahuan ya. Misalkan dengan regresi linear berganda, berarti istilahnya di sini menggunakan kuantitatif ya. Ataupun istilahnya ternyata dilakukan misalkan dengan wawancara kepada informan contohnya ya. Berarti ini menggunakan kualitatif. Kemudian simpulan ya, simpulan kemudian implikasi yang ada di dalam abstrak ini. Jadi simpulannya apa? Ada yang ya biasanya minta bahwa simpulannya itu mesti harus jelas ya. Tetapi kalau yang saya lihat di beberapa jurnal terindeks Scopus kayak Q1, Q2, bahkan simpulan itu kadang-kadang nggak mesti harus disampaikan secara ini ya, secara langsung ya. Itu simpulannya misalkan memang tujuannya adalah seperti itu. Nah, kalau bagi saya dulu ya awal-awal saya baca artikel jurnal, kok ini simpulannya nggak jelas ya. Habis itu baru tuh saya lihat di simpulan simpulan isinya di bagian belakang sebelum daftar pustaka. Kemudian implikasi ya. Jadi jurnal ini suggest ya itu ke penelitian selanjutnya ataupun ke ini ya manfaat praktisnya ke mana itu secara ini aja secara ringkas saja ya. Tetapi ada beberapa artikel jurnal yang ternyata tidak perlu untuk implikasi ya. Jadi hanya tujuan penelitian, metodologi penelitian dan simpulan. Oke. Nah, ini bagian pertama dari karya tulis ilmiah ya. Yang pertama adalah pendahuluan. Oke. Nah, di dalam pendahuluan ini mesti harus jelas ya fenomenanya apa. Nah, kalau saya lihat di beberapa artikel jurnal internasional yang memang mempersyaratkan kompaknya halaman ya, kadang-kadang fenomena ini tidak terlalu tidak terlalu dituntut ya. Tetapi kita bisa misalkan memang menyampaikan sekilas ya. Itu misalkan terkait adanya inkonsistensi misalkan pendapat di dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Maksudnya dalam misalnya pendapat-pendapat para ahli contohnya seperti itu. Ataupun ternyata idealnya seperti apa, nggak taunya kenyataan seperti apa ya disampaikan secara ringkas di sini. Kemudian yang penting ya dari fenomena tersebut adalah masalah problem statement. Jadi ini yang biasanya sering saya tidak temui ya di skripsi ya, problem statement itu apa ya. Nah, kemudian di dalam introduction ataupun pendahuluan ya, penelitian terkait dengan topik tersebut ya, penelitian terdahulu terkait dengan topik tersebut itu sejauh mana diulas. Dan ini memang menjadi suatu PR ya bagi kita ya. Kenapa? Karena di bagian pendahuluan ini merupakan pintu masuk ya dalam penelitian di bagian-bagian selanjutnya. Nah, memang istilahnya kalau kita lihat untuk mapping literatur capek iya gitu kan. Karena biar bagaimanapun kita mesti harus mapping ya. Kita kira-kira posisi paper kita itu ada di mana nantinya. Nah, mau tidak mau memang kita mesti harus mapping literatur review ya. Seperti itu. Kemudian tadi yang saya sampaikan bahwa perbedaan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya apa? Nah, ini kan berdasarkan mapping literatur ataupun literatur review ya.
sampai dengan tahun 2020 dengan topik tersebut itu bagaimana, sejauh mana ya. Kemudian apa yang mau ditawarkan dalam apa namanya artikel ini ya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi satu kesatuan tadi dengan posisi artikel kita ya, posisi penelitian kita itu ada di mana. Nah, ini penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak menjawab kita tidak menjawab hal tersebut ya, ini pasti ditanyakan terkait dengan masalah clarity ya, ataupun kejelasan dari artikel ini. Kalau misalnya memang nggak jelas, ya istilahnya ngapain membuat suatu penelitian. Kalaupun istilahnya nggak jelas, ngapain istilahnya publikasi. Baca aja istilahnya penelitian-penelitian sebelumnya itu sudah clear. Daripada istilahnya malah akhirnya memperkeruh suasana ya, dengan adanya baca publikasi penelitian kita. Nah, makanya di sini kita mesti harus jelas posisi paper kita itu bagaimana dan ada di mana ya. Nah, kemudian terkait dengan tinjauan literatur dan pengembangan hipotesis ya ataupun hipotesis penelitian kalau untuk penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. Nah, ini ada beberapa yang memang mempersyaratkan, ada yang beberapa juga tidak mempersyaratkan. Nah, di dalam tinjauan literatur ya, itu apa saja yang mesti harus kita ulas ya. Yang mesti harus kita ulas itu adalah terkait dengan teori yang digunakan ya. Nah, ini biasanya karena memang penelitian saya mazhabnya adalah kuantitatif, itu biasanya saya selalu taruh grand teorinya apa ya. Kenapa grand teori itu saya gunakan? Karena nanti dalam hal pembuatan pengembangan hipotesis, kemudian pembahasan pembahasan hasil penelitian ya. Ini berarti dalam kerangka teori tersebut ya, tidak kemana-mana. Dan jangan sampai akhirnya menggunakan grand teori itu cuma buat cantelan doang ya. Nah, ternyata istilahnya pada saat ini membuat pengembangan hipotesis ataupun membahas hasil penelitian itu tidak diulas teorinya. Malah istilahnya kita membahas penelitian-penelitiannya orang gitu ya. Padahal kita mengeksekusi data penelitian kita ya. Oke. Kemudian teori-teori terkait dengan masalah penelitian. Nah, kalau di penelitian kuantitatif ya itu lebih mudah misalkan dari sisi variabel-variabelnya ya. Nah, itu bisa disampaikan ya itu konsep teorinya. Kemudian penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini berarti apa yang disampaikan di dalam introduction yang mungkin tidak kita ulas secara detail ya. Ini kita bisa ulas secara detail di sini ya di bagian penelitian terdahulu. Oke. Kemudian yang ketiga kalau untuk yang metodenya kuantitatif ini ada pengembangan hipotesis ya. Oke, nah untuk pengembangan hipotesis ini apa saja yang mesti harus disampaikan. Nah, istilahnya kita kan nggak ujuk-ujuk langsung H1, H2, H3 ya. Nah, di sini berarti teori utamanya apa, kemudian kaitkan dengan variabel dependent-nya, kemudian baru kaitkan dengan variabel independent-nya ya. Kemudian literatur-literatur yang mendukung ya, itu yang mendukung itu memang yang sejalan ataupun yang tidak sejalan, tetapi nanti kita di sini mesti peneliti ya harus mempunyai posisi berdasarkan pemahaman atas teori ya, kemudian logika berpikir. Nah, tentukan bahwa sebenarnya dugaan dari ini pengujian tersebut itu yang mana ya. Nah, makanya nanti di sini sebaiknya sebelum kita sampaikan hipotesis kita itu di sini ada kayak semacam ringkasan ya dari yang sudah disajikan itu tadi dari teorinya, kemudian dari variabel kaitan variabel yang diuji, kemudian literatur yang mendukungnya seperti apa baru kita simpulkan, kemudian kita baru tetapkan hipotesisnya. Itu kalau yang dengan menggunakan hipotesis ya di dalam penelitiannya. Oke, kemudian untuk metodologi penelitian ya. Nah, ini disampaikan tadi ya walaupun memang tidak kita sampaikan metode yang digunakan adalah kuanti ataupun kuali ya. Ini kita mesti harus menyatakan secara tersirat ya. Itu metodologinya apa? Katakanlah misalkan dengan analisis linear regresi berganda ataupun structural equation model itu berarti istilahnya kuantitatif. Tapi kalau misalkan memang ada wawancara dengan informan berarti ini merupakan penelitian yang kualitatif ya. Kemudian data dan sampel yang digunakan, kemudian waktu penelitian ya. Kemudian misalkan disampaikan alasan, kriteria dan alasan pemilihan responden ataupun informan ya. Kemudian operasionalisasi variabel penelitiannya apa itu kalau untuk kuantitatif, sedangkan kalau untuk yang
Kalau untuk yang kualitatif ini item pertanyaan kepada informan ya secara garis besar itu seperti apa. Kemudian tadi dalam kualitatif itu pendekatannya banyak ya, pendekatannya itu mungkin bisa disampaikan di awal-awal ya. Nah, kemudian bagian keempat di sini ada hasil dan pembahasan ya. Nah, di bagian ini kita mesti harus menyampaikan langkah-langkah apa yang sudah kita lakukan ya dalam mendapatkan data dan mengeksekusi data final kita ya. Nah, ini kadang-kadang kita langsung misalkan bahas gitu ya. Nah, padahal ini yang mesti harus dilihat. Kenapa? Karena kalau misalnya memang datanya nggak cocok atau nggak valid ya, dari sisi reviewer ini biasanya reject ya. Nah, ini yang mesti harus kita perhatikan. Nah, artinya adalah apa? Ya, mungkin istilahnya reviewer ya, itu tidak memerlukan detail datanya, tetapi dari apa yang kita sampaikan itu memberikan keyakinan bagi mereka bahwa yang kita uji itu adalah merupakan data yang benar gitu ya. Langkah-langkahnya itu sudah sesuai dengan metodologinya gitu kan. Nah, kemudian dari data tersebut ya, ini hasil ujinya bagaimana ya, disampaikan. Nah, itu secara empiris, kemudian baru kita bahas hasil penelitian kita. Nah, sebenarnya kalau kita membuat proposal tadi sebelum bagian ini sebenarnya adalah komponen proposal ya. Dari mulai introduction, kemudian penelitian terdahulu ya ataupun kerangka penelitian ya dan pengembangan hipotesis serta metodologi penelitian itu semuanya kan kita kutip-kutip berdasarkan ini penelitian punya orang semua ya. Nah, di sini sebenarnya adalah ketika kita membahas penelitian kita ini merupakan orisinal dari tulisan kita tuh ada di bagian ini sebenarnya ya. Makanya kita mesti harus membahasakan ya itu hasil penelitian kita itu bagaimana. Istilahnya kalau misalnya memang dengan menggunakan metode kuantitatif ya, itu kalau misalkan memang variabel independennya berpengaruh positif terhadap variabel dependennya, habis itu so what gitu ya, atau misalnya tidak berpengaruh itu so what gitu. Artinya adalah kita mesti harus mengeksekusi ataupun istilahnya mengelaborasi hasil tersebut. Jangan sampai akhirnya berpengaruh positif, habis itu tidak berpengaruh, nggak taunya kita bahas menurut A, menurut B, menurut C ya. Nah, istilahnya kita ininya apa, argumentasinya apa, dugaan-dugaannya apa gitu kan. Mungkin kalau misalkan dengan menggunakan penelitian metode kualitatif ya, itu istilahnya kita bisa berdasarkan hasil kesimpulan dengan berbagai macam informan ya. Kita bisa reduksi datanya seperti apa, kemudian istilahnya sampai dengan kita simpulkan bahwa seperti apa, kemudian kita lihat teorinya bagaimana ya, kemudian kita analisis. Nah, ini yang sebenarnya adalah sisi originalitas dari penelitian kita ya. Oke. Kemudian bagian yang kelima di sini conclusion ya. Nah, bagian conclusion itu ada bukan hanya simpulan saja tetapi juga ada keterbatasan dan implikasi ya. Nah, ini simpulan dari pembahasan ya, itu yang sudah dibahas di dalam bagian pembahasan. Nah, ini simpulan tentunya mesti harus menjawab tujuan penelitian. Jangan sampai akhirnya tujuan penelitiannya apa, simpulannya apa, nggak nyambung ya. Ini mesti harus connect ya. Kemudian keterbatasan penelitian ya. Jadi kalau kita lihat, kalau yang saya lihat sih sebenarnya ya, itu keterbatasan penelitian ini sebenarnya adalah keterbatasan banyak artikel-artikel ya, khususnya di jurnal Indonesia itu membuat keterbatasan seolah-olah bukan keterbatasan yang memang tidak bisa dihindari pada saat melakukan penelitian, tetapi istilahnya memang sengaja dibatas-batasi ya. Nah, ini yang sebenarnya alasannya kurang kuat untuk membuat keterbatasan ya. Nah, harusnya ketika kita memang menggunakan data tertentu ya, itu di dalam pemilihan data ya, ini sebaiknya memang sudah harus disampaikan argumentasi kita memilih data tersebut itu apa. Misalkan kita menggunakan data perusahaan manufaktur, berarti istilahnya memang kita akan mengetahui ya kira-kira karakteristik perusahaan manufaktur itu bagaimana, kenapa digunakan, kenapa lebih fit yang menggunakan perusahaan manufaktur bukan perusahaan perbankan, contohnya seperti itu ya. Nah, sehingga nanti di sini kita bisa lihat keterbatasannya. Katakanlah misalkan ya, informasi
laporan keuangan ternyata tidak bisa ambil secara online ya. Itu misalkan ada perusahaan-perusahaan yang ternyata tidak lengkap dalam penyampaian laporan keuangannya ya, berarti kita mesti harus keluarkan. Ataupun istilahnya ternyata ada data yang kita cari itu malah nggak ada. Nah, berarti itu kita keluarkan. Ataupun ternyata di sini data yang kita gunakan di sini ada data yang mungkin jomplang banget sehingga kita anggap ini merupakan outlier yang akan mengganggu nanti hasil pengujian penelitian kita ya. Kemudian implikasinya ya, implikasi praktis dan implikasi akademis ya. Nah, dari penelitian kita ya untuk di penelitian selanjutnya itu kita akan menyarankan apa ya. Jadi kalau misalkan memang suatu penelitian ya, kemudian kita selesai kesimpulan. Nah, terus istilahnya manfaatnya apa untuk penelitian selanjutnya ataupun untuk dunia akademisi itu ya. Nah, ini tentunya mesti harus ada ya. Ini terkait dengan kontribusi ya terhadap penelitian selanjutnya. Nah, kenapa? Karena dimungkinkan bahwa gini istilahnya. Saya beberapa kali melihat review ya dari hasil penelitian saya yang saya submit ke jurnal-jurnal internasional ya. Selalu ditanyakan, ini sebenarnya bisa kayak semacam kayak semacam bisa dieksekusi di dalam penelitian selanjutnya apa enggak? Misalkan dari sisi masalah datanya, dari sisi masalah variabelnya ya. Nah, ini yang sering ditanyakan. Nah, sehingga nyambung dengan yang tadi, kira-kira kita akan menyarankan ke dalam penelitian selanjutnya itu apa ya. Kemudian yang kedua ya terkait dengan implikasi ini adalah implikasi praktis ya. Dalam artian bahwa kira-kira hasil penelitian kita itu akan berguna untuk siapa ya. Ya walaupun mungkin gini, kalau kita melihat dalam satu penelitian ini ada yang dinamakan dengan basic research maupun ataupun riset riset basic research sama yang sifatnya praktikal ya. Nah, tetapi basic research pun juga mesti harus memberikan saran ya itu kepada misalkan pemangku kepentingan tertentu ya. Entah itu kepada misalkan Bank Indonesia ataupun kepada Kementerian Keuangan ya ataupun kepada Kementerian Kesehatan ataupun misalkan kepada IAIK, kepada Otoritas Jasa Keuangan, kepada Direktorat Jenderal Pajak dan lain sebagainya. Nah, ini istilahnya sebenarnya menjadi suatu tantangan bagi suatu artikel penelitian ya untuk menyampaikan hal tersebut. Jadi bukan hanya yang sifat penelitiannya yang memang applied research ya. Nah, tetapi yang basic research pun juga mesti harus memberikan implikasi ini ataupun saran ini ya kepada pihak-pihak tertentu yang sebenarnya ini bisa berguna ya. Ya walaupun istilahnya mungkin saran kita tidak dilihat ya, tetapi kita mesti harus ada sampaikan seperti itu. Nah, kemudian daftar pustaka ya. Nah, di dalam daftar pustaka ini yang mesti harus diperhatikan adalah semua kutipan dalam isi artikel itu harus ada di dalam daftar pustakanya ya. Karena ada beberapa jurnal ya itu yang memang agak strict terkait dengan hal ini karena ketika kutipan tidak ada di dalam daftar pustaka kutipan isi ya ternyata daftar pustakanya nggak ada itu dapat terindikasi plagiarisme ya. Nah, ini salah satunya adalah bisa melakukan kontrol ya dengan aplikasi yang dinamakan dengan Mendeley ya yang itu bisa embedded di dalam Word. Nah, kemudian penulisan daftar pustaka ya. Nah, selama ini kita mungkin melihat bahwa panduan-panduan karya tulis ilmiah ya, ini istilahnya panduan-panduan yang mungkin sudah kuno ya. Nah, kita mesti harus lihat sebenarnya kalau misalkan di dalam jurnal-jurnal tersebut mereka menggunakan apa? EPA 6, EPA 7 atau misalkan Harvard ataupun Chicago. Nah, ini mesti harus kita ikuti. Nah, tetapi kalau Bapak dan Ibu serta teman-teman yang lain ya menggunakan Mendeley itu sebenarnya kita bisa mudah untuk mengkonvert penulisan kutipan dan daftar pustaka dalam artikel kita ya. Itu untuk lebih memudahkan supaya kalaupun istilahnya kita nggak cocok masuk ke satu jurnal tertentu yang memang mempersyaratkan misalnya EPA 7 ya. Ternyata jurnal yang lain istilahnya mempersyaratkan EPA 6 ya. Ini kita akan lebih mudah untuk bisa mengkonvertnya ya. Nah, itu kira-kira
Seperti itu ya, apa namanya, terkait dengan apa yang saya sampaikan ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ya, bisa disampaikan ke moderator, nanti kita bisa berdiskusi untuk sesi selanjutnya. Oke, demikian pemaparan dari saya. Mudah-mudahan bisa disimak ya, bisa diserap ya, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderatornya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amri, sangat menarik sekali ya. Oke, ini ada beberapa komentar yang masuk ke chat. Untuk link materi, benar kosong ya? Oh ya, ini saya sudah upload kembali link materinya, silakan dicek kembali. Tadi kebetulan karena ini foldernya saya boleh diedit, jadi mohon Bapak Ibu jangan dihapus ya. Jadi Bapak Ibu yang bisa akses masuk ke folder untuk materi itu sengaja settingannya saya ubah menjadi bisa diedit sehingga bisa ditambah atau bisa dihapus. Jadi mohon untuk tidak dihapus ya. Silakan link materi sudah saya upload kembali bagi yang ingin mengunduh materi dari Pak Amri. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik ya. Tadi sudah kita dengarkan dari Pak Amri mengenai bagaimana teknik-teknik untuk penulisan detail sekali ya, mulai dari awal, dari abstrak, dari judul abstrak sampai akhir kesimpulan. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah saya rekapitulasi di sini. Saya bacakan ya dari kolom komentar. Pertama dari Pak Galuh Kartiko. Di sini, wah saya bacakan aja ya. Sorry, dari Pak ini Pak atau Bu ya? Kak Wismaroh Saragi. Saya manggilnya Kak aja ya. Oke, Bapak Amri, ini yang saya hadapi, disertasi ada 4 tahap dan rencana promotor harus ke Q1. Strateginya memang benar, tetapi prosesnya ampun Pak. Nah, kira-kira Bapak Ibu bisa terdengar jelas suara saya? Oke, sip ya. Thank you. Jadi begitu Pak Amri, jadi pertama dari Kak Wismaroh. Jadi disertasi beliau ada 4 tahap, sedang kelihatannya beliau sedang melakukan untuk menyelesaikan disertasi ya, dan ternyata dilalahnya memang promotornya setali 3 uang harus Q1. Nah, cuman memang prosesnya ini sangat-sangat berat sekali. Nah, kira-kira ada tips and trick nggak Pak Amri untuk mengatasi hal ini agar mungkin kita bisa aiming ke Q1 dan kira-kira apa aja yang mesti dipersiapkan ya? Silakan Pak. Oke, pertanyaan berat banget ya. Oke, terima kasih Ibu ya atas pertanyaannya. Nah, ini sebenarnya kalau untuk masuk ke Q1 itu menurut saya ya Bu ya, tapi nanti Ibu mungkin bisa diskusi lagi dengan penguji Ibu. Kita mesti harus realistis aja terkait dengan masuk ke Q1. Masuk ke Q1 itu adalah memang suatu langkah yang memang tidak mudah untuk bisa menembusnya. Nah, yang pertama adalah terkait dengan kolegial ya, kolegial. Artinya adalah kalau menurut saya ketika misalnya memang hanya ibu saja yang mengerjakan artikel tersebut itu mesti harus dipertimbangkan. Kenapa? Karena biasanya memang untuk masuk ke Q1 itu tantangannya mengantri yang pertama. Yang kedua adalah hasil reviewnya ini biasanya akan lama keluarnya, baik yang memang Scopus berbayar ataupun Scopus yang memang gratis. Apalagi yang gratis ya Bu, ini biasanya lebih dari 1 tahun itu baru keluar. Nah itu mesti harus dipertimbangkan karena biar bagaimanapun Ibu mesti harus mempertimbangkan terkait dengan masa pendidikan Ibu di S3 ya. Kemudian yang kedua terkait dengan yang kedua terkait dengan masalah bahasa Bu. Nah, kita selama ini kan menggunakan bahasa Indonesia ya, kecuali misalnya memang Ibu kuliah di luar negeri ya. Nah, mau tidak mau kita mesti convert ya, ini hasil penelitian kita dengan menggunakan bahasa Inggris yang sifatnya akademik. Nah, memang mau tidak mau kita mesti butuh namanya proofreader ya, bukan hanya Grammarly walaupun premium, tetapi kita butuh namanya proofreader yang memang bisa kita tugaskan untuk proofread dari hasil penelitian kita. Dan itu juga mesti harus mengeluarkan biaya ya untuk biaya proofreader. Nah itu. Kemudian terkait dengan jurnal yang dirujuk. Nah ini mesti harus sesuai dengan tadi ya, sesuai dengan bidangnya. Memang kalau kita lihat
untuk jurnal Q1 ya mungkin tidak terlalu tidak terlalu banyak seperti misalkan di level di bawahnya seperti Q2, Q3 dan Q4. Apalagi Q4 itu banyak banget ya. Nah, kalau untuk yang Q1 artinya dari sisi masalah bahasa Ibu juga mesti harus perhatikan. Kemudian selanjutnya terkait dengan biasanya di sini kemampuan istilahnya kemampuan artikel untuk menyajikan novelty itu memang dituntut sekali. Bukan hanya masalah posisi penelitian kita dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, novelty-nya apa. Nah, ini masuk ke dalam kategori kriteria untuk masuk ke dalam Q1. Nah, itu yang mesti harus dipikirkan. Tetapi kalau misalnya memang aturan dari kampus Ibu tidak mesti harus ke Q1, misalkan Q2 diturunkan, ya sebaiknya mungkin Ibu sampaikan kepada promotor Ibu bahwa ini bisa nggak kalau misalnya sampai Q2 saja. Ataupun ternyata Q1 Ibu tidak terlalu dibantu oleh promotor Ibu. Dan kadang-kadang ya, bukannya saya underestimate terhadap misalkan promotor, semua yang mengerjakan kita, promotor istilahnya hanya mengarahkan ya. Ya, promotor hanya mengarahkan saja ini terkait dengan isi artikel kita ya. Nah, tetapi kalau untuk sampai tembus Q1 ya promotor pun juga mesti harus mau membantu ya, membantu apa yang mesti harus diperbaiki dari artikel kita, sehingga kerja kolokial ya ataupun kerja secara bersama-sama itu memang diperhatikan ya, diperlukan dalam publikasi sampai ke level Q1. Karena kalau yang saya lihat di teman-teman saya, kebetulan saya belum sampai ke level Q1 yang mudah-mudahan di masa akan datang saya bisa submit ke ini Q1 ya. Itu ya jadi teman-teman saya itu kerja dengan si supervisornya mau ikut kerja bareng gitu ya. Nah, itu untuk bisa masuk ke Q1. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Amri. Jadi itu share tips and trick mengenai Q1 ya. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit kalau dari pengalaman ke Q1 itu memang harus novelty-nya harus kuat sekali ya Pak ya, dan juga dari bahasa Inggrisnya juga harus betul-betul bagus banget. Jadi cara mengatasinya sih kalau dulu saya itu tinggal banyak baca dari jurnal-jurnal Q1 sehingga pikiran kita itu bisa terkontaminasi gitu ya dengan gaya bahasa dan gaya pembahasannya jurnal-jurnal Q1. Dan itu akan cukup membantu ketika kita menuliskan ke dalam bentuk paper. Terima kasih sekali Pak Alvin, ya sangat menarik. Nah, tadi ada special request dari Pak Vicky, kalau gitu saya karena waktu Indonesia bagian tengah sudah mendekati waktu berbuka puasa, jadi saya persilakan kepada Pak Vicky dulu untuk bertanya ya. Nanti setelah itu saya bacakan kembali pertanyaan-pertanyaan dari chat tadi ya. Silakan Pak Vicky. Tunggu sebentar, saya unmute dulu. Pak Vicky, silakan. Baik, sudah kedengaran Pak Moderator? Sudah. Silakan Pak Vicky. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Vicky Prasetya dari Universitas Halu Oleo. Menarik tadi setelah menyimak materi dari Bapak Amri ya, tentang bagaimana membuat sebuah artikel yang baik. Ada satu permasalahan yang sering mengganjal ketika saya menyusun sebuah artikel untuk masuk ke sebuah jurnal. Salah satu yang mungkin menjadi perhatian kita semua adalah menghindari plagiarisme. Nah, yang saya ingin tanyakan gini, saya kasih contoh misalnya saya mensitasi satu artikel di jurnal, kemudian di dalam artikel itu, pertanyaan saya langsung ke situ saja, di dalam artikel itu, apakah semua badan naskah yang ada di artikel jurnal tersebut itu, ketika saya citasi, maka yang saya sebut adalah pemilik artikelnya, atau misalnya ketika di latar belakang dia lagi menceritakan pendahuluannya dengan menggunakan kutipan dari jurnal lain, apakah saya mensitasi jurnal yang dia kutip tersebut, ataukah saya mensitasi penulis jurnalnya langsung? Itu mungkin yang agak sering mengganjal saya selama ini di dalam mensitasi tulisan di dalam sebuah artikel. Apakah bisa saya citasi dari awal, dari pendahuluan sampai dengan simpulannya, ataukah misalnya untuk mensitasi sebuah artikel itu cukup saya hanya bisa mengambil di result-nya saja atau di hasil penelitiannya saja.
Kalau teori-teori yang digunakan misalnya baik itu di tinjauan teori yang dia gunakan atau di bagian lain, mungkin ketika saya mau citasi itu, tulisan itu ketika dia mengutip, saya harus rujuk ke tulisannya langsung. Itu yang saya ingin pertanyakan yang pertama. Kemudian yang berikutnya juga, terkadang untuk menghindari plagiarisme mungkin ini ya, saya punya permasalahan sih sebenarnya. Tunggu dulu. Lagi bertanya. Mungkin itu dulu sementara moderator. Siap. Saya intinya apakah sah kalau saya mensitasi dari awal sampai akhir kemudian menuliskan si pemilik artikel itu, ataukah saya harus mencari kutipan yang dia kutip di dalam artikel tersebut. Sekira itu saja saya kembalikan. Terima kasih moderator kesempatannya. Siap, terima kasih Pak Vicky. Jadi kurang lebih Pak Amri, pertanyaannya adalah kalau kita ingin mensitasi gitu ya. Nah, itu gimana sih? Dan apakah memang ketika menuju langsung ke sumbernya, ataukah cukup kita meng-quote jadi misalkan Amri Firmansyah 2020 dalam apa gitu ya mungkin. Nah, mungkin Pak Amri bisa share pengalaman ketika melakukan citasi ini, dan silakan Pak Amri. Oke, sebenarnya terkait dengan yang pertama dulu ya, masalah plagiarism ya. Nah, untuk masalah yang plagiarism ini kita mesti harus sudah mengubah mindset kita ya. Mungkin dalam penelitian-penelitian sebelumnya ketika kita mau mengutip pernyataan orang itu kutip dengan sedetail-detailnya ya, ataupun definisinya siapa itu istilahnya kita kutip secara ini ya, secara bulat-bulat. Nah, tetapi sebenarnya kalau yang saya perhatikan di dunia penelitian, khususnya di dunia penelitian di level internasional ya, itu lebih kepada kita menyarikan ya apa yang dimaksud misalkan dalam penelitian sebelumnya itu apa. Nggak mesti harus kita nggak mesti harus kita kutip semua yang ada di situ. Dan kebetulan ya, biasanya jurnal-jurnal itu sudah ada ini ya, sudah ada misalkan uji Turnitin ya. Itu biasanya kena. Dan ini mesti harus hati-hati terkait dengan hal tersebut. Karena biasanya mereka mempersyaratkan misalkan minimal 10% yang uji similarity-nya ya, ataupun 15% ya, ataupun sampai dengan 20% kalau untuk di jurnal Indonesia. Kemudian terkait dengan misalkan kita melihat ada satu penelitian ya, nah ini menggunakan teori siapa itu ataupun hasil penelitiannya siapa itu ya. Nah, sehingga kita mungkin biasa ya, itu mengutipnya misalkan A tahun 2016 dalam B tahun 2018. Nah, ini kalau pengalaman saya itu biasanya disuruh cari ya, itu sumber langsung ya, sumber aslinya langsung. Jadi yang A dalam B itu sebaiknya sekarang sudah mulai dihindarkan, kecuali ya yang A tersebut itu memang kita tidak dapatkan ataupun ternyata tidak kita temukan dalam sumber online-nya ya. Nah, itu apa yang mungkin bisa saya share kepada Pak Vicky. Baik, mantul sekali nih Pak Amri. Terima kasih Pak Amri ya. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Bapak Ibu sekalian. Jadi pertanyaan berikutnya adalah dari Ibu Meliana Damayanti. Pertanyaannya untuk Pak Amri nih. Sebuah artikel sebelum ditulis kita harus melakukan research sebelumnya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kiatnya menulis 10 artikel dalam 3 bulan ya, seperti yang Bapak lakukan ya, dari Februari ke bulan Mei itu ada 10 artikel yang terbit di Scopus. Belum terbit sih, masih loaknya udah terbit ya, Prof ya. Ya, Pak ya. Kemudian apakah dengan kita berkolaborasi dengan kolega lain atau berbagi peran dengan kolega, apakah juga beberapa literatur jurnal bereputasi yang dibutuhkan untuk bisa lolos Scopus? Oke, terima kasih. Jadi intinya adalah bagaimana kiat menulis 10 artikel dalam 3 bulan, apakah dengan berkolaborasi dengan mahasiswa atau dengan kolega atau seperti apa, dan butuh berapa banyak artikel gitu Pak? Terutama artikel-artikel Scopus ya, agar bisa artikel yang kita susun itu bisa ciamik banget sehingga bisa diterima di Scopus. Silakan Pak. Oke. Ya, jadi sebenarnya jadi sebenarnya ini Ibu ya, bukan 3 bulan itu sebenarnya, itu lebay ininya moderatornya ya. Oke. Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya submitnya sudah lama ya, itu beberapa bulan sebelumnya, cuma memang terima LOA-nya dalam jangka waktu yang bersamaan sehingga kesannya
dalam jangka waktu 3 bulan itu keluar semua ya. Dan terkait dengan ini ya, berapa artikel internasional yang memang kita butuhkan. Jadi sebenarnya tidak ada ketentuan berapa artikelnya ya. Lebih kepada istilahnya kita mapping sebaiknya penelitian-penelitian yang yang kemarin ya, yang kemarin terbit dengan maksudnya pada istilahnya bukan istilahnya 5 tahun ke belakang ya, tapi bukan tahun 2015, misalkan tahun 2015 ke belakang ya. Tapi dari tahun 2015 ke sini, ini kira-kira topik penelitian tersebut itu masih jalan nggak gitu ya. Dan saya pernah istilahnya memang melaksanakan penelitiannya dilaksanakan di tahun 2018 ya sampai dengan tahun 2019 menggunakan data tahun 2017. Nah, tetapi itu baru saya artikelkan di tahun 2020. Nah, ini ketika saya menerima review dari reviewernya ya, ini mesti harus tambahkan lagi artikel dengan topik tersebut. Artinya adalah sampai dengan saat ini artikel topik tersebut itu sampai sejauh mana. Nah, ini pasti kita akan ditanyakan, ini bedanya dengan yang sebelumnya apa ya gitu kan. Nah, ini yang menjadi PR bagi kita ya, bukan istilahnya membatas-batasi misalkan harus 20, harus 30 gitu kan. Ya istilahnya sejauh mana ya istilahnya memang topik penelitian tersebut dilakukan. Ya mungkin istilahnya kita hanya butuh 10 nggak masalah ya, yang memang bahas secara langsung. Tetapi kita bisa kait-kaitkan misalkan dengan artikel-artikel yang secara tidak langsung itu masih terkait dengan topik kita. Nah ini penting ya untuk bisa mengisi kekosongan literatur dengan topik tersebut. Kemudian apalagi tadi pertanyaannya Pak, sudah ya kayaknya? Oke, mungkin satu lagi ya. Tadi ada yang belum terjawab, itu mengenai kira-kira tekniknya gimana ya biar bisa menulis bisa banyak seperti itu. Apakah dengan kolaborasi atau tulis sendiri atau dengan mahasiswa? Ya ada beberapa cara ya. Yang pertama adalah terkait dengan masalah pemilihan topik ya. Nah, kira-kira saya tertarik dengan topik apa ya? Coba lihat misalnya penelitian-penelitian sebelumnya. Mungkin satu topik itu bisa kita pecah menjadi 2 penelitian ya. Nah, ini yang mungkin kita bisa simpan nih. Saya mau melakukan penelitian dengan menggunakan yang ini dulu, yang topik yang pertama dulu, baru nanti topik yang kedua. Tapi itu dalam konteks yang sebenarnya mirip ya, sehingga akhirnya saya tidak terlalu men-switch terlalu jauh ya topik apa yang saya ulas. Pertama itu. Kemudian data yang kita gunakan ya, kebetulan karena memang saya kebanyakan menggunakan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif, sehingga data-data yang saya gunakan adalah data-data kuantitatif. Seperti misalkan memang data sekunder ya yang tersedia, kemudian kalaupun akhirnya menggunakan data primer, saat ini kan lebih mudah untuk bisa sebar kuesioner ya melalui misalkan Google Form ya yang kita bisa sebar ke WA respondennya, contoh seperti itu. Nah, kemudian kolaborasi dengan mahasiswa itu menurut saya penting ya. Kita misalkan bisa melihat misalkan di sini ada mahasiswa yang potensial untuk bisa kita lakukan kerjasama ya penelitiannya. Ataupun mereka misalkan memang punya passion untuk melaksanakan penelitian, habis itu kita bukan istilahnya hubungannya bukan seperti antara dosen dengan mahasiswa lagi, tapi mungkin lebih kepada istilahnya kita secara profesional seperti bekerja ya. Kolega jadi gitu ya. Kolega. Jadi istilahnya lebih seperti itu. Jadi istilahnya apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa mahasiswa saya kerjakan. Artinya adalah bahwa kita tidak seluruhnya menggantungkan semuanya kepada mahasiswa. Karena kemampuan mereka pun juga istilahnya terbatas. Dalam artian mungkin istilahnya sifatnya teknis bisa dikerjakan oleh mereka. Contohnya misalnya terkait dengan masalah input data ataupun istilahnya membuat ringkasan-ringkasan artikel jurnal, tapi sebelumnya kita mesti harus sampaikan dulu cara pengerjaan seperti apa, istilahnya detailnya seperti apa supaya istilahnya mereka bisa lebih terarah dalam hal mengerjakannya. Jangan kita asal suruh-suruh mereka saja gitu kan. Ini Mantap, yang jiwa. ya betul ya. Ini kita mesti harus memberikan panduan bagi mereka itu seperti apa. Itu kalau mau kerjasama dengan mahasiswa ya.
ataupun istilahnya kita kerjasama dengan kolega kita ya, sama dosen, misalnya pembagian kerjanya seperti apa, misalkan si A ngapain, si B ngapain, tapi di sini yang lebih penting ya, baik kita sebagai penulis pertama ataupun penulis kedua ya, yang penting nanti di sini ada ini ada leadernya, sehingga istilahnya penelitian ini bisa lebih terarah dalam artian bahwa nggak kemana-mana. Nah, kita punya goals ya, itu kapan selesai? Jangan sampai akhirnya kita nggak punya goals ya. Ini kira-kira kapan selesai? Bisa kapan-kapan. Gitu. Akhirnya bisa terbengkalai. Ini yang harusnya kita bisa sadari, Ibu. Oke, Bu. Oke, sepertinya link aksesibilitas saya atau Pak Amri merah nih maksudnya, atau gimana? Soalnya agak putus-putus. Baik. Kurang lebih saya bisa nangkep, kalau tadi mungkin agak putus-putus, saya bisa nangkep apa yang Pak Amri sudah jelaskan. Kolaborasi baik dengan mahasiswa maupun dengan rekan sesama dosen itu penting ya, untuk bisa menghasilkan publikasi yang artikel yang berkualitas dan juga kuantitasnya cukup banyak gitu ya. Dan terutama dari skripsi atau ya mungkin bimbingan Bapak Ibu sekalian, ya itu bisa menganggap mereka sebagai partner juga, sehingga kita bisa memberikan arahan yang jelas, sehingga mereka pun akan makin semangat juga ketika diarahkan oleh dosen pembimbingnya. Oke, jadi perlakukan kolega Anda sebagai partner ya. Itu kuncinya ya Pak Amri ya. Ya, baik, betul. kalau gitu ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Darju. Mohon izin kalau saya salah ya Pak ya. Pak Darju Prasetya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita meletikkan ide awal agar menulis bisa lancar. Itu yang pertama. Yang kedua nih, bagaimana untuk mengatasi writer block? Writer block itu jadi kita udah mentok gitu ya mungkin. Dan yang ketiga adalah bagaimana untuk memunculkan ide yang menarik dan unik. Nah ini jadi pertanyaan dari Pak Darjo ini sangat bagus sekali terkait dengan ide ya. Jadi novelty itu berawal dari ide gitu ya. Dan bagaimana intinya itu adalah 3, agar menemukan ide awal, dan ketika udah stuck nggak ada ide, itu apa yang harus kita lakukan seperti itu. Dan tentu saja yang ketiga itu adalah agar ide-ide kita bisa mengcoin ide-ide yang menarik untuk kita tulis. Nah, silakan Pak Amri. Oke, terkait dengan masalah ide ya Pak. Nah ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya menyukai menyukai misalkan kalau misalkan dunia tulis menulis itu menyukai bidang apa. Terlebih dahulu seperti itu ya Pak. Kemudian nanti istilahnya kita akan mencari kira-kira bidang tersebut itu muaranya kemana saja ya gitu kan. Nah mungkin ada beberapa setelah itu kita bisa lihat ya, mau tidak mau memang kita memang kita mesti harus baca. Jadi kita mesti harus mencari beberapa literatur yang terkait dengan ide kita. Nah tentunya ya literatur itu mungkin kita bisa melihat satu artikel rujukan ya. Artikel rujukan dari ide saya tersebut. Nah, kemudian kita setelah baca artikel tersebut, ini kira-kira bisa dieksekusi nggak dengan menggunakan data yang ada di Indonesia ataupun dengan kasus yang ada di Indonesia. Kalaupun ternyata akhirnya bisa, ya ini tentunya menjadi jembatan kita untuk explore lebih lanjut ya terkait dengan artikel-artikel dengan topik tersebut. Nah, itu sih kalau yang saya yang saya alami ya Pak. Jadi istilahnya mungkin kita punya ide tertentu ya, tapi kita juga mesti harus adjust ya dengan maksudnya gini, dengan tuntutan publikasi, dalam artian bahwa kita mungkin memiliki ide yang wah, tetapi kalau misalkan tidak ada ataupun ternyata masih jarang ya topik yang mengulas ide tersebut ya, ini sebaiknya kita agak sedikit mengadjust. Kira-kira saya akan adjust apa ya dari ide tersebut. Kemudian baru istilahnya kita mainkan literatur. Memang mau tidak mau ya, ini seperti pengalaman saya itu mesti harus baca sih Pak ya. Baca artikel jurnalnya. Nah ini minimal punya 1 jurnal rujukan, setelah itu kita lihat isinya. Atau mungkin ketika Bapak punya ide tersebut, kemudian ketemu satu artikel jurnal tersebut, ketika Bapak mengalami kesulitan mau mengeksekusi seperti apa ya, ini sebaiknya tadi yang saya sampaikan, Bapak sebaiknya punya teman sharing gitu ya, ataupun punya tutor ya. Mungkin ada senior Bapak di kampus yang memang sudah terbiasa melakukan penelitian ya, ini bisa Bapak mintakan pendapat.
kira-kira kalau misalnya memang saya mau emang eksekusi seperti ini, contoh jurnal rujukannya seperti ini bisa apa enggak ya? Nah, itu yang mungkin bisa apa namanya bisa Bapak lakukan. Kemudian yang kedua ya, terkait dengan aduh saya kayaknya mentok deh istilahnya, ngapa-ngapain mentok gitu. Nah, sebaiknya Bapak beristirahat ataupun Bapak refreshing ya, sehari 2 hari ya. Itu Iya. biasanya kalau yang saya alami ya, saya tinggalkan dulu. Nah, dengan refreshing tersebut istilahnya mungkin kita tanpa sadar ya terpikirkan, oh iya ya, ketemu dengan hal tersebut. Cuma masalahnya adalah kita misalkan lagi refreshing, bukan ada di rumah contohnya seperti itu. Nah, ini mungkin bisa Bapak sampaikan itu di notes handphone Bapak. Kira-kira yang akan saya cari seperti ini ya. Paling istilahnya nggak sampai 5 menit bikin seperti itu. Mungkin Bapak sedang bersama dengan keluarganya dan lain sebagainya ya. Ada ada aktivitas yang mesti harus Bapak lakukan ya. Nah, ini itu bisa Bapak siasati seperti itu. Baru misalkan memang setelah nanti Bapak kembali ke rumah, kemudian ada waktu untuk bisa mengerjakannya, ini bisa Bapak cari seperti itu. Kemudian yang ketiga apa tadi pertanyaannya, Pak? Yang ketiga itu intinya adalah setelah tadi mencari ide, kemudian juga kalau udah stuck di mana, yang ketiga itu sebetulnya agar idenya bisa betul-betul bagus itu gimana ya tips and triknya gitu, Pak? Iya, untuk idenya bagus ya, Pak. Nah, karena gini, Pak, biar bagaimanapun kita juga mesti harus memenuhi pasar publikasi ya, Pak. Jadi mau tidak mau ya tadi yang saya bilang itu mesti harus baca, cari literatur-literatur yang memang walaupun mungkin masih jarang, tetapi kita cari justifikasi bahwa itu masih masih relevan literatur-literatur tersebut yang memang kita gunakan untuk dasar penelitian kita. Nah, itu sih kalau menurut saya, Pak. Jadi sementara dibikin seperti itu dan mungkin nanti hasilnya kasarnya terlebih dahulu mungkin nanti bisa Bapak ini smoothing atau misalnya hasil kasar tersebut Bapak bisa mengajak rekan Bapak untuk menambahkan beberapa masukan ya. Mungkin nanti rekan Bapak itu sebagai penulis kedua. Nah, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Amri. Jadi intinya adalah untuk bisa dapat ide bagus itu tentunya adalah apa yang kita tulis adalah apa yang kita baca. Betul, ya. Ya, jadi ya. Ini ya Pak ya. Gimana? Silakan. Ya, jadi gini Pak. Saya agak putus-putus nih. Ya, jadi intinya adalah kalau kita misalkan memang mau membuat suatu karya tulis ilmiah yang bagus, apalagi yang memang sampai level internasional, yang Bapak baca jangan jurnal lokal ya, tetapi kalau bisa jurnal yang memang internasional yang bereputasi. Nah, di situ artinya adalah kita minimal ya, walaupun mungkin topiknya tidak kita sukai, tapi dari artikel tersebut kita bisa belajar cara penyajian artikel jurnal ya. Kok istilahnya compact banget ya, biasanya kalau di artikel-artikel jurnal tersebut ya introduction itu paling cuma 1,5 halaman gitu ya. Nah, sedangkan kita bikin sampai kalau misalnya dalam bentuk laporan sampai dengan 4 sampai 5 halaman, contoh seperti itu. Nah, artinya adalah kita bisa belajar, oh ternyata hal-hal yang perlu disampaikan apa saja ya yang masuk dalam introduction gitu kan. Nah, dari situ kita bisa belajar cara untuk membuat misalkan introduction untuk level jurnal tertentu, contohnya begitu. Ataupun istilahnya yang kita baca terkait dengan topik penelitian kita ya. Nah, berarti istilahnya kita juga mesti harus memotivasi diri. Nah, kita mesti harus memberikan masukan nih untuk penelitian selanjutnya seperti apa, dari hasil penelitian kita ini bagaimana. Jadi kita juga mesti harus memiliki prediksi ya bahwa penelitian kita juga memberikan kontribusi. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke, ya. Thank you Pak Amri. Jadi intinya ide itu berawal dari apa yang kita baca dan apa yang kita baca itu menentukan ya. Berarti yang kita baca juga harus jurnal-jurnal berkualitas Q1 dan Q2. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah saya bacakan kembali. Terima kasih Pak Darjo dari Bu Nur Hayati Siregar. Bu Nur Hayati Siregar ini dari STAN ya. Sebaiknya menulis jurnal artikel itu berapa lama ya untuk menghindari kejenuhan apabila terjadi kendala-kendala? Dan saya coba akan gabungkan kembali, ada beberapa pertanyaan juga dari Bu Nur Hayati ya. Dan
Itu yang pertama. Yang kedua itu karena keterbatasan sehingga data harus kita uji sedikit, bagaimana cara mensiasatinya. Oke, sama yang ketiga adalah, nah ini yang terakhir, seberapa banyak literatur yang ideal untuk bisa mendapatkan ide yang pas. Nah, jadi terkait dengan pertanyaan yang nyambung dari Pak Darji tadi ya, berarti untuk mendapatkan ide yang pas, kira-kira kita harus baca berapa banyak? 1000 artikel kah atau berapa gitu? Dan misalkan untuk penelitian dalam waktu 5 tahun dan jurnalnya di atas 60, apakah harus membaca semua jurnal tersebut? Adakah tips dan trik untuk hal tersebut? Karena kalau membaca semua, bisa membutuhkan waktu yang lama sehingga kita bisa menjadi jenuh. Jadi intinya adalah, Bu Nur Hayati ini melanjutkan pertanyaan Pak Najib tadi mungkin ya. Jadi untuk mendapatkan ide yang fresh, orisinil, unik, original gitu, itu kita harus baca berapa banyak jurnal gitu Pak. Nah dan misalkan dia kasih permisalan di sini, misalkan jurnalnya ada di atas 60, apakah semuanya harus dibaca atau ada teknik tertentu biar kita bisa baca cepat gitu? Nah, silakan mungkin di-sharing. Oke. Kalau untuk ini ya, kalau kebetulan memang penelitian saya adalah penelitian kuantitatif ya, jadi saya lebih mudah untuk bisa membuat namanya meta-analisis ya. Nah, ini sebenarnya dalam membuat meta-analisis kita tidak perlu membaca semua jurnal karena waktunya bakal habis ya. Jadi kita buat saja misalkan meta-analisis terkait dengan penelitian topik tersebut ya. Itu sayangnya saya nggak ada contoh untuk meta-analisisnya. Ya, jadi kalau kita membuat meta-analisis itu sebenarnya memudahkan ya membaca artikel jurnal. Jadi kita bisa lihat sebenarnya pengujian dalam penelitian tersebut, katakanlah saya dengan menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Misalkan yang menguji variabel Y misalkan dalam penelitian tersebut itu apa saja ya. Dan itu hasilnya seperti apa. Kemudian data yang digunakan itu adalah dengan menggunakan data apa. Dan kalau menurut saya untuk membuat meta-analisis ini bukan suatu hal yang menjadi suatu hal yang berat ya. Karena istilahnya beberapa hari pun atau 1 hari pun juga sebenarnya selesai ya. Misalkan dengan 30 artikel. Yang penting adalah Bapak ataupun Ibu bisa membaca tabel hasil pengujiannya seperti itu. Baru nanti kalau misalnya memang kita membutuhkan informasi tambahan lainnya ya dari artikel jurnal tersebut, kita bisa misalkan kutip apanya gitu ya, yang mungkin elaborasi dari hasilnya ya seperti itu. Itu sih. Kemudian terkait dengan berapa lama yang mesti harus dilakukan ya, berapa lama yang mesti harus dilakukan untuk membuat suatu penelitian, tergantung ya. Tergantung penelitian dengan topik apa, metode apa ya, kemudian kita menguasai topik tersebut apa enggak ya. Nah, saya sarankan memang ketika melakukan penelitian itu adalah penelitian yang memang kita suka ataupun sesuai dengan bidang kita. Nah, minimal di sini tidak terlalu ada lag waktu ya untuk bisa memahami topik tersebut itu lebih lebih lama ya. Nah, itu yang mungkin perlu diperhatikan. Kemudian berapa lama ya tergantung kita ya. Kita mau menyelesaikannya kapan? Kita mesti harus punya target kapan gitu ya. Nah, ini penting membuat suatu timeline ketika kita melaksanakan penelitian. Artinya mungkin kita melakukan kegiatan aktivitas kita Senin, Selasa, Rabu misalkan kita ngajar gitu kan. Misalkan Kamis, Jumat kosong ya, mungkin itu kita bisa alokasikan waktu kita untuk membuat penelitian ya. Ataupun lebih mudahnya misalkan memang kita melibatkan rekan kita ya untuk membantu dalam hal misalkan entah itu nantinya mencari beberapa literatur review ataupun istilahnya kita menyusun proposal secara kasar, teman kita itu bisa bisa melengkapi ataupun smoothing dari proposal kita ya. Ini ya itu sebenarnya adalah terkait dengan masalah strategi masalah waktu, strategi kemudian istilahnya untuk bisa mengerjakannya. Suara saya kedengeran nggak ya? Kedengeran Pak. Halo. Mungkin nih karena yang agak koneksinya tidak stabil.
Coba mohon masukannya mungkin Bapak Ibu, apakah suara saya putus-putus atau tidak? Silakan acukan jempol mungkin ya, kalau memang tidak putus-putus. Oke, tidak putus-putus ya, kedengeran. Oke. Mungkin Pak Amri bisa diulang kembali secara singkat aja yang tadi terakhir, dua kalimat terakhir aja. Iya, jadi sebenarnya tadi ya, membuat timelines, kemudian strategi penelitian, kemudian topik yang kita angkat itu adalah apa gitu ya. Maksudnya adalah topik yang memang kita sukai ataupun sesuai dengan bidang keilmuan kita, supaya tidak terlalu ini ya, lag waktu yang kita perlukan terlalu lama ya, ketika misalnya memang topik yang kita angkat itu adalah yang tidak kita kuasai, ataupun yang memang ternyata kita kuasai tapi mungkin kita misalkan ini ya, membantu rekan kita ya, topik dengan topik tersebut ya, jadi kita juga sambil belajar sebenarnya. Kemudian terkait dengan berapa artikel jurnal, ini sebenarnya tidak ada batasan seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi berapapun, artinya adalah memang mau tidak mau ya kita misalkan cari dengan keyword ya, apa yang kita tuju. Misalkan di Science Direct, di Emerald ya, ataupun di penerbit jurnal-jurnal yang memang bereputasi. Nah, contoh seperti itu. Baru setelah itu kita kumpulkan ya. Mungkin di tahap pertama kita hanya ketemu 5 ya sudah nggak masalah 5 terlebih dahulu, ataupun 10 terlebih dahulu. Nanti dalam perjalanannya mungkin bisa kita tambahkan ya artikel tersebut pada saat misalkan finalisasi laporan, finalisasi artikel ya. Jadi nggak usah misalkan memang kita paksakan saya ketemu harus 60 nih untuk membuat artikel penelitian. Nggak usah seperti itu. Ya mungkin istilahnya jurnal atau artikel jurnal yang relate dengan topik kita mungkin cuma 10. Yang lainnya mungkin yang 20 lainnya itu istilahnya hanya melengkapi. Nah, itu bisa jadi seperti itu karena mungkin topik yang kita ulas itu masih jarang. Ya. Nah, itu. Seperti itu, Pak. Gimana tadi topik yang kita ulas masih jarang gimana Pak? Karena ada pertanyaan serupa dari Pak Putu Teddy Indrayana berkaitan dengan untuk penelitian, cara mensiasati untuk penelitian yang sangat minim penelitian terdahulunya. Nah, dan masih banyak jadi topik-topik penelitian yang beliau ambil mungkin masih jarang sekali. Nah, itu gimana cara mensiasatinya? Iya, yang pertama adalah melakukan pendekatan ya, melakukan pendekatan dari artikel-artikel sebelumnya. Dan saya sarankan kalau misalnya memang penelitian dengan topik yang seperti ini, sebaiknya Bapak eksekusi dengan kualitatif. Nah, mungkin bisa dilakukan pertama dengan preliminary study ya, ataupun studi pendahuluan ya. Ini kita kira-kira mau capture apa ya? Makanya mungkin kita perlu namanya entah itu wawancara terlebih dahulu dengan siapa, ataupun ternyata kita saya mau kira-kira ini deh sebar ini dulu deh. Sebar kuesioner kepada siapa gitu ya, supaya nanti ini bisa kita explore. Nah, kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi istilahnya ya kalau menurut saya lebih seperti itu, Pak. Jadi istilahnya Bapak mapping nanti istilahnya penelitian-penelitian yang mendekati topik yang Bapak ulas ya. Kemudian nanti Bapak sarikan, kemudian kira-kira Bapak kira-kira nanti di sini mungkin butuh namanya preliminary study. Jadi istilahnya penelitiannya berseri ya. Nah, preliminary study nanti Bapak tentukan tujuannya adalah untuk mendapatkan apa. Mungkin di sini istilahnya sifatnya hanya deskriptif saja ya. Nah, baru nanti eksplorasinya itu di penelitian yang kedua ataupun yang ketiga. Itu menurut saya, Pak. Oh, oke. Thank you. Terima kasih Pak Amri. Nah, ini berkaitan juga, masih nyambung juga ya. Sengaja saya kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan jadi satu biar nanti ngebahasnya enak. Nah, dari Pak Yudea, gimana sih cara menemukan research gap dari penelitian terdahulu? Jadi knowledge gap, research gap, dan sebagainya. Nah, itu gimana tips and triknya agar novelty-nya itu ketemu? Gitu. Agar ketika mau kita menuangkan ke penelitian kita dapat novelty-nya yang berbeda dari penelitian terdahulu tentunya. Gitu. Oke. Yang pertama sih kalau yang saya biasa lakukan karena memang saya lebih melakukan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif itu meta-analisis ya. Meta-analisis ini ketahuan sebenarnya itu sampai dengan ujung-ujungnya ya. Itu penelitian tersebut misalkan menguji apa terhadap apa gitu ya. Kemudian istilahnya kita mau memasukkan, misalkan contohnya ya, kalau saya mungkin hal yang masih belum diulas itu adalah bermain di variabel moderasi, contohnya seperti itu. Nah, kenapa akhirnya saya memasukkan variabel moderasi contohnya ya. Nah, ini yang merupakan menjadi PR bagi saya untuk bisa memunculkan variabel tersebut dalam penelitian saya.
Nah, mungkin dalam penelitian-penelitian sebelumnya itu nggak ada yang mengulas, tapi di sini saya bermain dengan itu ya. Kemudian ya tadi ya pendekatan-pendekatannya, kenapa akhirnya apa teorinya, kemudian penelitian-penelitian yang walaupun secara tidak langsung itu apa namanya memposisikan itu sebagai variabel moderasi, kita bisa menggunakan penelitian-penelitian yang ketika variabel moderasi tersebut dalam penelitian sebelumnya digunakan sebagai variabel independennya, ya. Nah, ini tapi nanti kita bikin namanya justifikasi. Jadi tingkat kreativitas kita dituntut untuk untuk menghasilkan suatu keterbaruan ya, katakanlah keterbaruan walaupun istilahnya kita tidak menggunakan indeks yang baru, proxy yang baru ya. Tetapi di sini yang merupakan salah satu tuntutan kita untuk berkreasi. Salah satunya adalah bermain dengan variabel moderasi. Ataupun bisa juga ya, ternyata misalnya pengujian-pengujian sebelumnya itu dengan menggunakan sesuai ya, makanya tadi sesuai dengan hasil meta analisis ya, ternyata yang menguji itu kebanyakan di negara-negara maju. Kira-kira bisa nggak ya hasil penelitian tersebut itu dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia? Nah, ini justifikasi itu yang diperlukan ya untuk bisa memunculkan bahwa oh ini layak juga dilakukan di penelitian di negara berkembang. Contohnya begitu ya. Ataupun ternyata misalkan ya sebenarnya bisa juga misalkan kita berdasarkan research gap ya, itu di penelitian-penelitian sebelumnya. Makanya ambil yang jurnal luar negeri, artikel jurnal luar negeri. Kenapa? Karena ketika kita nanti di sini, kita mungkin bisa mirip-mirip ya, yang kita uji sama, tetapi kita bisa menyesuaikan nanti di dalam di dalam metodologinya kita sampaikan. Contohnya misalkan terkait dengan kepatuhan pajak UMKM contohnya ya. Nah, di dalam pengujian tersebut kita mungkin menggunakan item-item kuesioner yang berdasarkan penelitian sebelumnya, mungkin di India, kemudian mungkin di Afrika Selatan, ataupun sebelumnya di Malaysia, tapi di Indonesia masih jarang gitu ya, ataupun kemungkinan masih belum ada. Nah, kita bisa ambil misalkan item-item kuesioner tersebut, kemudian kita sesuaikan ya item kuesioner tersebut dengan kondisi yang ada di Indonesia. Kemudian kita misalkan bisa masukin beberapa item yang misalkan dari aturan-aturan yang ada di Indonesia, contohnya seperti itu. Itu juga kalau menurut saya sih bisa ya untuk bisa menyajikan keunikan dari sisi masalah datanya dengan menggunakan data Indonesia. Apalagi Pak? Kira-kira seberapa banyak kita harus melakukan literatur review dalam bentuk meta analysis itu Pak Amri? Ini apakah ada ukurannya 600, 1000 jurnal harus kita baca atau cukup 50, 30, 20 ya itu, gitu. Ya, nah, ini sebenarnya gimana sharing sebenarnya gini, sebenarnya kalau misalkan memang nih? Ya, oke, sebenarnya kalau kita biar novel tidak atau research game itu ketemu gitu. Halo. Iya. Tes. Ya, jadi kalau yang saya lakukan itu biasanya bertahap Pak. Jadi nggak langsung jebret 50 gitu ya. Jadi bertahap, istilahnya kita mampunya berapa gitu ya. Dan tadi sepertinya saya misalkan mesti harus punya artikel jurnal rujukan dulu nih. Wah, ini kayaknya menarik ya. Oh, ternyata masih jarang gitu ya. Kemudian baru saya searching lagi. Nah, kemudian saya kumpulkan, kemudian baru saya mapping. Misalkan 10 nggak masalah gitu. Kemudian kita mau tulis apa gitu kan. Nah, itu istilahnya kita tulis misalnya secara garis besarnya dulu itu. Seperti apa. Kemudian baru istilahnya kita cari literatur-literatur yang lain. Nah, setelah itu saya baru masukin artikel-artikel yang ada di Indonesia. Ini sudah ada yang uji apa belum ya gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata sudah, ya itu bedanya apa? Ya dengan yang ada di Indonesia, kemudian bedanya apa dengan yang ada di level internasional, sehingga artikel kita itu menjadi unik. Nah, itu seperti itu Pak. Jadi nggak langsung semuanya dalam satu waktu, misalkan saya mesti dalam 2 hari saya mengumpulkan, atau misalkan memang saya masukin 50 artikel jurnal ya untuk saya lakukan meta analisis. Nah, mungkin kita memang mungkin sehari 2 hari bisa mengumpulkan 50 artikel jurnal ataupun 100 artikel jurnal ya. Tapi mungkin yang kita lakukan meta analisis yang enggak belum semuanya. Masih mending istilahnya kalau menurut saya sih bertahap. Kenapa? Ini untuk minimal kita sudah terpikirkan kita mau mengulas apa ya. Kita mau memprediksi, kita mau
menyampaikan suatu hal yang barunya apa ya gitu kan, ataupun istilahnya menyampaikan suatu posisi dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya apa ya. Nah minimal itu dulu Pak. Dan makanya sebaiknya memang kita lihat dari artikel-artikel misalkan 2-3 tahun terakhir ya, kalau bisa memang istilahnya memang yang Halo paling Pak baru. Amri, Ya. agak terputus tadi. Yang terakhir aja, yang terakhir agak keputus. Silakan Pak Amri. Sebenarnya yang terputus suara saya atau suara moderator ya? Ya kali ya. Saya juga bingung kalau di saya ini Pak Amri yang terputus atau jangan-jangan suara saya. Suara moderator tuh katanya ya. Baik. Nah, Karena saya juga nggak tahu, katanya lancar. Oh, suara moderator yang putus ya? Oh, siap. Oke, kalau gitu nggak apa-apa. Kalau gitu berarti udah jelas ya yang Pak Amri jelaskan. Apakah perlu diulang kembali? Rasanya udah cukup jelas ya. Kalau gitu intinya adalah untuk bisa menemukan novelty itu ya tetap ya berapa jumlah literatur review referensi harus kita baca itu tergantung sanggupnya kita berarti ya, tergantung sanggupnya kita. Mungkin dimulai dari yang kecil, sedikit demi sedikit. Betul, kita ya. bisa terus. Iya, karena kalau misalnya kita langsung bikin sekaligus banyak itu membebani pikiran kita makanya malah jadi stres dan akhirnya malah stuck. Kita sebenarnya mau ngapain ya? Nah, itu istilahnya yang biasanya sering terjadi. Itu masih mending istilahnya ngumpulin sedikit terlebih dahulu sih kalau menurut saya. Nanti baru bertahap ya sambil berjalan. Baik. Berarti dari yang sedikit dulu gitu ya. Nanti bertahap. Oke, siap. Kalau gitu ini pertanyaan terakhir, mungkin saya gabungkan aja dari beberapa penanya, dari Pak Iputu Teddy Indrayana dan juga dari Pak Rifat Saufatul Anam dan dari beberapa para penanya yang lainnya. Intinya adalah terkait dengan ketika kita menemukan kita mau submit ke suatu jurnal. Kemudian di jurnal tersebut ternyata ada batasan, misalkan hanya 1000-an kata gitu ya. Dan kita harus menyusun artikel dalam batas maksimal tersebut. Nah itu apa yang harus dilakukan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu, nah ini berkaitan dengan cara penyajian conclusion atau cara penyajian kesimpulan dan keterbatasan. Nah dari Pak Putu Teddy Indrayana itu menanyakan bagaimana sih cara kita menuliskan kesimpulan di dalam artikel kita, karena apakah kita menyajikan kembali angka-angka numerik tersebut atau berupa resum. Nah kurang lebih itu Pak Amri, 2 pertanyaan itu. Jadi yang pertama adalah ketika ada batasan dari si jurnal tersebut, itu siasatnya gimana cara kita mensiasatinya. Terus kemudian yang kedua itu terkait dengan kesimpulan. Gimana cara kita menyajikan kesimpulan? Apakah disajikan angka kembali atau seperti apa? Silakan Pak Amri. Oke, ini saya jawab pertanyaan yang nomor 2 dulu ya. Ini yang biasanya suka latah di jurnal-jurnal Indonesia ya. Nah ini kalau di dalam kesimpulan kita tidak perlu namanya sampaikan angka-angka data, kemudian kutipan-kutipan. Jadi memang itu murni adalah tulisan kita sendiri. Itu di dalam bagian conclusion. Kemudian dari sisi masalah saya merujuk ke pindah ke pembahasan. Nah ini pembahasan tapi lebih banyak misalnya ngulas masalah statistik, padahal itu yang kita bahas harusnya adalah hasilnya. Jadi saya sarankan dari mulai pembahasan itu angka-angka tidak terlalu diulas terlalu banyak ya. Istilahnya kenapa akhirnya masalah berpengaruh tidak berpengaruhnya. Nah itu yang mesti harus kita jelaskan. Nah kemudian conclusion ya, itu conclusion angka kemudian kutipan siapa itu sebaiknya dihindarkan. Ya, itu yang. Nah, kemudian terkait dengan penyajian ya. Misalkan maksimal berapa kata. Itu biasanya di artikel-artikel dalam proceeding ya. Nah, ini misalkan 2.500 kata. Kalau misalkan 1.000 kata kayaknya terlalu sedikit kali ya, Pak. Nah, contohnya misalkan 2.500 kata ya. Iya, 2.500 kata. Nah, yang mungkin bisa kita sampaikan adalah gini, Pak. Kita mesti harus lihat ya esensi dari penelitian kita itu apa. Itu yang mesti harus kita jaga ya. Nah mungkin saya beberapa ini juga kalau tidak pernah saya coba, istilahnya saya tidak pernah belajar. Nah ini dari mulai istilahnya meringkas jadi 6.000 kata, kemudian 5.000 kata, 4.000 kata, kemudian 2.500 kata, itu bukan menjadi suatu hal yang mudah.
ketika kita baru mulai untuk membuat artikel yang seperti itu. Nah, tetapi saran saya di sini Bapak mesti harus pertahankan esensi dari penelitian itu Bapak yang mana. Ya, kemudian nanti kalau misalnya memang introduction, katakanlah misalkan cuma setengah halaman gitu ya, ya sudah istilahnya inti-intinya saja, ataupun istilahnya review literatur kita istilahnya kelompokkan gitu ya. Misalkan memang yang menguji apa itu dikelompokkan, yang menguji apa itu dikelompokkan ya. Tapi nanti di sini mesti harus jelas ya, yang di dalam dalam introduction itu adalah tujuan penelitian Bapak itu mesti harus jelas ya. Kemudian katakanlah misalkan untuk literatur review ya itu kalau misalnya memang tidak terlalu diwajibkan ya itu sebaiknya mungkin bisa disatukan dengan introduction. Jadi ya bagian 1 misalnya introduction, bagian 2 langsung research methodology ya seperti itu. Nah, kemudian untuk di hasil itu sekilas aja mungkin hasilnya seperti apa, baru pembahasannya itu ulasan yang mungkin istilahnya 2 paragraf cukup ya, 2 atau 3 paragraf cukup. Yang penting istilahnya bisa mewakili pembahasan dari apa yang kita uji. Kemudian kesimpulan itu simpel saja. Langsung aja istilahnya hasil ujinya seperti apa ataupun kesimpulannya seperti apa, baru limitation yaitu mungkin istilahnya beberapa kalimat, kemudian langsung straight to the point istilahnya kalau misalnya model yang seperti ini karena memang levelnya biasanya di basic research ya itu istilahnya saran untuk visual research-nya itu seperti apa. Untuk yang biasanya untuk yang implikasi ke praktisnya itu tidak terlalu diperhatikan, lebih kepada visual research-nya seperti itu. Tapi kalaupun misalkan memang mesti harus mention 1 aja, contohnya seperti itu, ditujuan kepada siapa. Oke, cukup ya? Oke, kalau gitu kita tutup saja karena sudah mau mendekati waktu berbuka dan ada 15 menit lagi bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa untuk bersiap-siap menuju waktu berbuka. Dan kalau gitu saya simpulkan aja atau Pak Amri mungkin silakan memberikan concluding remark sebelum saya tutup acara ini. Oke. Saya ada 3 kesimpulan ini, tapi silakan Pak Amri dulu deh kalau kayak gitu. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu serta teman-teman semuanya yang join ya di acara ngabuburit bareng ya bersama saya dan Pak Resi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi semuanya ya. Baik apa yang saya paparkan ataupun baik yang kita diskusikan ya. Kemudian untuk yang tidak bisa masuk ke Zoom secara langsung di link YouTube ya, itu tidak usah berkecil hati. Mudah-mudahan ini juga sama bermanfaatnya dengan Bapak dan Ibu serta teman-teman semua yang mengikuti acara ini melalui link YouTube ya. Kemudian saya sarankan bahwa jangan pernah berhenti ataupun jangan pernah lelah ya untuk mencoba ya, mencoba menulis, mencoba membuat artikel ya dengan ide-ide baru ya ataupun dengan ide-ide yang bisa dikatakan mungkin liar ya dalam tanda kutip. Artinya adalah sebenarnya ilmu pengetahuan itu luas ya. Ini bisa kita kembangkan. Artinya kita jangan terlalu mengotak-ngotakan apa yang mau kita saya tanya hanya ini deh, misalnya kemampuan saya hanya sebatas ini. Jangan pernah merasa underestimate dengan apa yang Bapak, Ibu, serta teman-teman pikirkan. Tapi kita mesti harus tetap semangat ya. Kemudian diskusi ya, jangan lupa ya. Kemudian diskusi, kemudian tutor yang penting ya. Dan di sini berdasarkan pengalaman saya ya, penelitian itu sebenarnya mengajarkan banyak hal ya. Pertama adalah terkait dengan masalah kesabaran, keuletan, kemudian motivasi, kemudian belajar suatu hal yang baru ya. Karena yang tadi saya sampaikan bahwa saya sebenarnya malas baca, tapi ketika saya melakukan penelitian itu mau tidak mau saya mesti harus dipaksa baca ya. Jadi ternyata dari hasil penelitian ini bukan hanya kita menyajikan penelitian kita, tetapi kita juga belajar banyak hal ya di sini dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa melakukannya ya, bisa lebih baik daripada saya sehingga Bapak dan Ibu dan serta teman-teman semua itu bisa memberikan kontribusi banyak kepada masyarakat baik di Indonesia maupun secara internasional. Baik, sangat super sekali. Terima kasih Pak Amri. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup acara ini, tadi setelah ada concluding remark dari Pak Amri, saya simpulkan kembali ada 3 inti dari acara webinar yang bisa kita petik ya. Yang pertama adalah apa yang kita baca
adalah apa yang kita tulis adalah apa yang kita baca. Jangan cepat berputus asa. Kita harus tetap banyak membaca, terutama jurnal-jurnal yang Q1 dan Q2 agar kita dapat knowledge dan dapat insight yang banyak sekali sehingga itu bisa men-trigger kita untuk ketika kita stuck gitu ya. Dan yang kedua, cari partner yang kira-kira bisa membantu kita untuk memotivasi kita untuk melangkah maju gitu ya. Jangan sampai bisa malah melangkah mundur. Cari partner yang mensupport kita sehingga kita bisa ketika stuck kita bisa terus maju. Dan yang ketiga adalah tetap semangat di masa pandemi ini, tetap produktif. Itu saja bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mengawal acara ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada salah kata dan ada mungkin yang kurang berkenan. Dan ada pertanyaan yang belum terbaca karena saya terfokus ke Zoom ini. Saya agak lalai terhadap yang YouTube-nya karena cukup banyak pertanyaan di Zoom. Jadi saya fokus ke sini dulu. Dan mohon maaf atas kekurangan yang PKN STAN telah selenggarakan. Semoga acaranya bisa bermanfaat. Teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, tetap semangat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Don't forget like and subscribe. Terima kasih semuanya.